telah bersabda, barang siapa yang berpuasa 3 hari awal di bulan Sya'ban, itu hari Bid, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Hijriah. Min awali Sya'ban wa salasatan min ausati, dan 3 hari di tengah-tengah bulan Sya'ban, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Wa salasatan min akhir, dan 3 hari di akhir bulan Sya'ban. PAM TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rutinitas malam Rebo ingkang kula muliakan dan semoga selalu dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi berkah sehat walafiat, diberi berkah panjang umur, diberi berkah lancar usahane tambah maju, dan diberi berkah rezekine tambah kata barokah, diberi berkah, dilindungi saking segala bahaya, dan dijauhkan dari segala penyakit, dan semoga diberi diterusaken keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan semoga diberi keturunannya sholih sholihah, diberi ketenangan batin, dan mungkin diberi istiqomah dalam menjalankan ibadah, dan semoga diberi sukses segala tujuanipun, dan sing lagi sakit semoga diangkat penyakitnya. Pak Nawawi lagi sakit sehingga mboten sakit hadir, semoga penyakit tinggal diangkat dan sehat kembali, dan semoga diberi aman, selamat, bahagia wa dalam akhirat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian malam niki tentang keistimewaane bulan Sya'ban. 3 hari lagi sudah menginjak bulan Sya'ban. Hari Rabu, Kamis, Jumat itu tanggal 1 bulan Sya'ban. Keistimewaane bulan Sya'ban. Wonten ing surat Asy-Syura diterangaken dawuh Gusti Allah taala, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana harthal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yu'asadnya nubihi minha wa ma lahu akhiratu nasib. Dawuhipun Gusti Allah taala wonten ing surat Syura, Allahu latif bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allah zat yang maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Yurbihi sunufim minal birri la tablughal afham. Allah meningkatkan terhadap hamba-hambanya berbagai macam kebaikan. La tablughal afham, sehingga saking banyaknya Allah memberi kebaikan terhadap hamba-hambanya, hamba-hambanya itu tidak akan bisa memikirkan atau memahami dengan kebaikan yang penuh atau yang banyak. Karena kalau dirinci dari 1 jam saja kebaikan yang tidak bisa dilihat, yang dilihat, yang dirasakan, yang tidak bisa dirasakan, kebaikan Allah itu berbagai macam, termasuk kebaikan kita baik dengan keluarga, baik dengan anak, baik dengan istri, baik dengan suami, baik dengan tetangga, baik dengan orang lain. Terus itu kebaikan dengan sesama, kebaikan dengan sesama manusia, dan baik dengan makhluk lainnya, baik dengan hewan, punya piaraan, ayam, kucing, kambing, kerbau, semua yang kita rumat, yang kita urus, itu juga jadi kebaikan. Terus kebaikan dalam hal ibadah,
yang dijalan oleh kita semua seperti sholat, seperti puasa, seperti sedekah, seperti ngaji, seperti zikir. Banyak banget kebaikan-kebaikan, sehingga tidak bisa dipahami kebaikan dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Makanya yurbihim bisunubim minal birri la tablughuhal afa. Dan kebaikan ini akan ditingkatkan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari melaksanakan kebaikan 1 sampai 10 dibalas oleh Allah. 10 sampai 700 sampai tidak ada hitungannya. Itu kebaikan dari Allah. Yarzuqu may yasha'u ayyarzuquhu kama yasha'u. Tafsiran yarzuqu may yasha'u. Allah belas kasih terhadap hamba-hambanya. Allah memberi rezeki terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah. Rezeki sehat, rezeki kita bisa melihat, rezeki bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa datang ke majelis taklim, ke majelis zikir. Rezeki selalu menjaga istiqomah. Ini rezeki banyak. Nah, rezeki materi, dagang laris, sawah jadi, tidak dimakan tikus. Tapi banyak yang dimakan tikus. Mudah-mudahan tikusnya setelah kita istiqomah berzikir majelis taklim, tikusnya takut, karena orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu kebanyakan bisa mengertikan terhadap orang makhluk Allah yang tadinya akan musik akhirnya gak jadi, yang tadinya akan merusak tadi gak jadi. Dan itu karena berkah diberi kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi rezeki terhadap orang yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ayyarzuquhu, Allah memberi rezeki terhadap orang yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yasha'u fanakhussu kullan ibadihi bina'minal birri. Setiap hamba yang diberi khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kebaikan yang sudah diputuskan, itu semua mengandung hikmah. Jadi hikmah itu mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Itu hikmah. Jadi semua apapun yang dijalani itu berfaedah. Itu namanya hikmah. Apapun yang dijalani itu berarti kita dinilai oleh Allah baik. Hikmah itu berfaedah. Nah, kalau kita mengurus rumah tangga terus semua jadi baik, itu namanya hikmah. Bijaksana, berfaedah, bermanfaat, hikmah itu makanya. Jadi makna hikmah itu mengandung arti banyak. Wawal qawiyul aziz ayil bahirul qadrah. Allah itu zat yang maha kuat. Allah zat yang maha jelas mampu segala-galanya. Al-azizu al-muni'ul ladzi la yaghni. Allah itu zat yang maha menang, tidak bisa dikalahkan siapapun. Man kana yuridu kharsal akhirati sawabuha syabbaha bizar'i min haitsu innahu faidatun tahsulu bi amalid dunya. Barang siapa yang menginginkan menanam di dunia untuk akhirat. Jadi sampai semua itu kalau mengamalkan apa saja, walaupun kerja, walaupun itu dagang berupa amalannya. Amalan itu tidak pasti kita sholat saja, ngaji saja, baca Quran saja, itu sudah pasti. Tapi yang namanya kita mencari nafkah, entah itu dagang, tani, pegawai, dan semua seterusnya, itu juga amal. Tinggal tergantung kita niatnya. Kalau niatnya kita amal-amal semua ini untuk akhirat, nah, untuk akhirat, jadi tanaman di dunia, tapi tujuannya untuk akhirat. Sawa muhasabah bizar'i min haitsu innahu faidatun tahsul bi amalid dunya. Kita menanam apapun bentuknya, apapun yang dikerjakan, tapi amalan di dunia ini tujuan untuk akhirat. Faidatun tahsul bi amalid dunya.
Semua amalan yang di akhirat itu asal mulanya kita mengamalkan di dunia yang berhasil, yang bermanfaat. Apapun amalannya yang menghasilkan, yang bermanfaat itu menjadi amalan akhirat yang bermanfaat, tidak sia-sia. Walidzalika qila ad-dunya mazra'atul akhirah wal harsu fil asli ilqaul badri fil ardi. Sebagian ulama mengatakan dunia ini tempat menanam untuk hasil akhirat, tempat kita menumpuk atau mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan hasil-hasil yang nanti akan dinikmati di akhirat. Apa saja amalannya? Kita berzikir, istiqomah, datang di majlis taklim, di majlis zikri, bersilaturahim, sedekah, bekerja siang malam, siang kerja, malam berzikir, malam mujahadah, siangnya kerja, itu semua serba amal. Tinggal niatnya kita niatin untuk akhirat, apapun bentuknya. Nah, nanti akan dinilai oleh Allah. Amalan ini tidak sia-sia. Walaupun kerja untuk pribadi, ya kan, bikin apa saja barangkali, bikin jalan, bikin kandang kambing barangkali, kandang ayam barangkali, kandang entok barangkali, bisa kandang apa saja. Tapi diniati, walaupun untuk pribadi, diniati untuk akhirat. Itu jadi kebaikan, jadi bermanfaat. Bukan sekedar nanti hasil dunia, tapi akhirat pun bisa dinikmati. Bisa dinikmati. Wal harsu fil asli ilqaul badri fil ardi. Asalnya orang yang menanamkan apapun itu berarti kita mempunyai bibit atau bahan. Nanam pohon pasti ada bibitnya, nanam padi pasti ada benihnya, pasti nanam semua. Nah, menanam, kita dagang pasti mempunyai modal. Semua. Nah, di sini dikatakan ilqaul badri. Jadi pasti ada menjatuhkan atau menanamkan biji-bijian. Nah, itu kalau memang pohon-pohonan. Nah, kalau yang bukan pohon-pohonan, nanti kayak dagang, jadi pegawai tentu kita kerjanya yang tepat waktu, subuh. Itu juga sama, kayak begitu. Wa yuqalu lizara'in hasil minhu. Dan kira-kira menghasilkan, dapatnya kita menanam. Nah, kalau kita menghasilkan berarti tidak sia-sia. Di dunia hasil, di akhirat hasil, tapi harus diniati. Tanpa diniati kita itu cuma hasil dunia. Makanya semua perlu niat. Nah, kalau kita tidak diniati untuk akhirat, hasil dunianya tapi akhiratnya tidak dapat. Nazid lahu bi kharsi. Kalau kita nanam di dunia, amalan-amal yang sudah saya sebutkan itu, contoh sebagian, nazid lahu bi kharsi, maka kata Allah, aku akan memberi tambahan dalam tanaman tersebut. Tanam pohon itu bisa jadi walaupun satu pohon jeruk ya jadi banyak di sini. Dan tanam ini tujuannya apa? Tujuannya kalau kita punya tanam pohon, nanti kalau sudah banyak, sudah hasil, akan aku bagi-bagikan. Untuk pribadi iya, dijual iya, dibagikan iya. Nah, itu namanya akhirat bisa begitu. Jadi kira-kira pelaksanaan juga sama. Jangan sudah diniatin akhirat, pas sudah buah, akhirnya sudah banyak, dijual semua. Hasil duitnya gak pernah disedekahkan juga. Buahnya gak pernah tetangga merasakan. Ini berarti dunia. Tapi kalau dibagi tadi, untuk pribadi iya, dijual iya, untuk yang lainnya dibagikan ke saudara iya, ke tetangga iya, itu namanya dunia akhirat. Ini tergantungnya. Manu'tihi bil wahidati asrot ila sab'i mi'atin fama fawqaha. Kata Allah, aku akan memberi
orang yang menanam satu saja. Nah, satu, sampai berbuat baik satu kali itu dibalas 10 kali. Ila sab'imi'atin sampai 700. Sampai 700 selama boka sampai seterusnya, tidak ada batas. Sampai ro'an. Ro'an apalagi berjalan. Diniati sampean ini amal akhirat. Wis itu udah jelas itu sih. Udah, apa namanya dihitung. Keringetnya sampean dihitung, capeknya sampean dihitung, apa namanya datangnya dihitung, tindakannya juga dihitung. Nah itu semua dihitung semua itu. Ini namanya akhirat. Udah jelas itu jadi akhirat. Makanya semua apapun kerjaannya harus kita niatin. Jangan sampai asal berangkat. Nah itu. Dan umpama ini amalan-amalan seperti begini, saya kayaknya akan saya hadiahkan amal kita ini untuk orang tua, sampai ke orang tua kebaikannya itu. Jadi makanan, kerjaan sampean, semua itu kalau diniati untuk orang tua, itu nyampe ke orang tua kebaikannya. Kebaikannya nyampe ke orang tua dan nanti Allah membalas anak yang berbuat baik terhadap orang tua, dunianya berkah, segala-galanya lah. Usahanya tambah maju, dilindungi dari segala bahaya, dijauhkan dari penyakit. Itu karena berbuat baik terhadap kedua orang tua. Baik yang masih ada atau yang sudah tidak ada. Wa man kana yuridu kharsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nah, barang siapa yang menginginkan menanam di dunia tapi untuk hasil sekedar hanya di dunia, menumpuk-numpuk banyak. Contohnya kayak apa? Kita dagang, kita tani, zakat nggak mau, sedekah apalagi sedekah sunnah. Memedulikan fakir miskin tidak, bangunan apa namanya tempat pengajian, bangunan tempat ibadah tidak. Nah itu makanya Allah kasih dunia ini sebanyak-banyaknya, tapi akhiratnya tidak bisa dibagi, tidak dapat bagian oleh Allah. Wa malahu fil akhirati min nasib. Maka nanti di akhirat tidak dapat bagian. Kenapa? Karena untuk pribadi semua. Sudah wajib zakat gak zakat, sudah disunahkan sedekah tidak mau. Sholat kadang-kadang ditinggalkan karena buru dunia. Nah ini yang dinamakan hubud dunya. Wah, sampean menafsiri hubud dunya itu bukan berarti orang hubud dunya itu wekel siang malam nyari dunia, terus sholat tekun, ngaji tekun, istiqomah tekun, terhadap saudara baik, silaturahim tekun, tetangga baik. Itu namanya bukan hubud dunya bukan. Nah ini justru yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Kita semangat mencari dunia tapi tidak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu namanya bukan hubud dunia. Yang dinamakan hubud dunia, cinta dunia itu cari dunia sebanyak-banyaknya, sholat ditinggalkan, ngaji males, zakat gak mau, sedekah apalagi. Nah ini namanya hubudun. Kadang-kadang salah nafsirin. Kalau bekal sembahyang, bekal istiqomah zikir, bekal pengajian, dagang bekal, sawah bekal, tani bekal, kerja bekal, tapi sholat gak pernah tinggalkan, bahkan kadang jamaah. Nah, ini berarti bukan namanya hubudunnya. Ini sesuai perintah Allah dan Rasul yang menjadikan dunia akhirat bahagia sampai ke anak cucu. Nah, sampai ke anak cucunya juga begitu nanti. Kalau orang tuanya juga kelakuannya sudah baik, mencari dunia juga wekel, ibadah juga semangat. Nah, sampai anak turunnya juga begitu ikuti. Tapi kalau orang tuanya juga malas ibadahnya, cari rezekinya juga malas, ya anaknya juga ikut-ikutan. Ngaji malas, datang malah dikir nggak malas. Nah, mending papa nyari rezeki santai tapi ibadah wekel. Nah nanti sampai anak kadang-kadang ada yang mulia, ada yang jadi anaknya dunianya bagus, ibadahnya bagus karena doa orang tua. Jadi pokoknya sampai perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun kita ini semangat segala-galanya dalam mencari dunia, itu sudah jadi anjuran dalam agama. Kalau kita males-malesan, nah itu justru yang dilarang oleh agama. Makanya kita harus semangat segala-galanya.
Wa ma kana yuridu kharsad dunya nutihi minna wa ma lahu bil akhirati min nasib. Idil a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Setiap amal atau amal apapun, semua amalan yang tadi sudah saya sebutkan itu diperlukan niati, dengan niat, harus disertai niat, tidak boleh lepas dari niat. Tanpa disertai niat maka amalan kita tidak jadi apa-apa, sia-sia. Aja kita harus diniati. Nah, niat ini pasti muqaranatun bil fi'li. Harus dibarengi dengan kerjaannya. Ada orang niat, saya niat ngaji, katanya kalau udah niat ngaji kan pasti dicatat oleh malaikat raqib. Atau pas giliran udah niat tidur, kan udah niat. Ini namanya tidak sesuai nih niat. Yang namanya niat itu pasti bareng dengan kerjaannya, itu namanya niat. Kalau enggak dibarengi dengan kerjaannya itu namanya azam. Jadi baru ada tujuan tapi tidak dilaksanakan, itu namanya azam. Kalau niat pasti harus bareng. Katanya kan kalau kebaikan asal niat sudah dicatat, iya emang bagus, tapi nilainya ya bukan bukan ditambah, nilai kebaikannya tidak meningkat, cuma yaitu satu saja niatnya. Nah, itu namanya azam, baru ada tujuan namanya. Yang namanya niat itu pasti bareng dengan kerjaannya. Niat bismillahirrahmanirrahim, jalan, itu niat. Kalau di rumah niat pas giliran ini sudah waktunya jam 10, tidur aja saya, kan udah niat. Udah, nanti itu bohongin Allah, menjalankan kebaikan. Niat itu harus dibarengin dengan kerjaan. Sesuai niat akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah taala khalaqa baqran min nurin tahtal arsi summa khalaqa malakan lahu janahan ahaduhuma bil masyriqi wal akhiru bil maghribi. Wa ra'suhu tahtal arsi wa rijlahu tahtal ardi sabi'ah. Fa idza shallal abdu alayya fi syahr Sya'ban amarallahu dzalika bimalakin ayyak bisa bima il hayat. Wa yaghmisu dzalikal malaku thumma yakhruju minhu fa yanfatu janahaihi fa yaqturu min kulli rishatin qatarat. Wa yakhluqullahu ta'ala min kulli qatratin malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah langsung. Rasulullah telah bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa bakhran min nurin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan laut dari nur. Laut yang diciptakan dari nur. Tahtal arsy, laut apa itu? Laut yang di bawah aras. Jadi di atas juga ada laut, di bawah juga ada laut. Di atas ini ada laut. Di langit 1, 2, 3, 4, 5, 7, terus di sana ada laut. Sidratul Muntaha sampai aras. Nanti Isra Mi'raj itu kan Sidratul Muntaha, kalau orang biasa nerangkan malaikat Jibril ngantar sampai Sidratul Muntaha. Rasulullah di Sidratul Muntaha enggak, bukan sampai Sidratul Muntaha tapi naik lagi hijab sampai 7 hijab lagi. Hijab. Nah, itu ada yang jaga hijab. Ya, dari Sidratul Muntaha ke hijab pertama itu 7.000 tahun. Kalau di pelaksanaannya 7.000 tahun, tapi Rasulullah sehari semalam sudah sampai. Hijab lagi, nanti malaikat hijab yang antarkan. Malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha aja. Sidratul Muntaha itu pohon yang banyak daunnya, terus pohon-pohon itu tempatnya para malaikat. Sidratul Muntaha. Nah, nanti naik lagi ke atas. Isra Mi'raj Rasulullah. Rasulullah kan. Malaikat Jibril tidak mampu diantar oleh malaikatul hijab. Nah, malaikatul hijab ke hijab pertama itu, keduanya tidak mampu lagi, ada lagi malaikat yang jaga hijab kedua. Dan nganter sampai hijab kedua, malaikat hijab yang pertama tidak mampu sampai hijab kedua saja. Hijab kedua nganter lagi malaikat sampai ke hijab ketiga, malaikat yang jaga hijab ketiga sampai terus ketujuh malaikat yang jaga hijab ketujuh itu hijab tutup hijab itu. Nah, itu tidak mampu lagi, Rasulullah sendirian berhadapan dengan Rasulullah di aras. Aras itu besarnya luar biasa. Dengan langit bumi masih gedean aras. Kalau dibayangkan yang nggak ketemu akal, tapi itu kuasa Allah.
Nah, ketemunya di aras. Apakah Allah tempat di aras? Bukan. Namun Allah bertemu dengan apa? Nabi Rasulullah bertemu dengan Allah itu di aras. Kalau Nabi Musa bertemu dengan Allah di Gunung Tur. Jadi Allah nggak menempat. Nah, ada laut atau Allah menciptakan laut dari nur. Nah, laut yang dari nur ini di bawah aras. Kemudian summa khalaqal malakan lahu janahani. Allah menciptakan malaikat yang sayapnya dua. Di antara sayap dua ini, bil masyriq, yang satu sampai ke tanah masyriq, sampai ke timur. Yang kedua, sayap yang keduanya sampai ke barat, sampai ke ujung barat. Yang pertama sayapnya sampai ke ujung timur. Waroksuhu tahtal arsy. Nah, malaikat ini yang diciptakan oleh Allah sayapnya sampai mentok ujung timur, mentok ujung barat yang satu. Malaikat ini kepalanya ada di bawah aras. Warijlahu tahtal ardi. Kaki duanya ada di bumi, di bawah bumi. Berarti bumi ini ada berapa? Ada 7 kan? 7 lapis langit, 7 lapis itu di bawah bumi. Yang 7 lapis itu. Nah, tahtal ardi sabi, paling bawah. Nah, di bawah bumi yang 7 itu juga sana ada laut lagi. Ada laut lagi tuh. Masya Allah. Yang sering terangkan. Terus itu dijaga oleh malaikat juga. Bumi yang 7 ini. Nah, malaikatnya itu injak ikan. Jadi kalau ikannya ngobrol sedikit jadi kocak. Nah, fa idza shallal 'abdu 'ala ya fi syahri Sya'ban. Ketika hamba Allah membaca sholawat di dalam bulan Sya'ban, nanti 3 hari lagi, hari Jumat tanggal 1, kepada Rasulullah, kepada aku di bulan Sya'ban, amarallahu dzalika limalakin. Allah perintah kepada malaikat yang tadinya, ya malaikat yang diciptakan oleh Allah sayapnya sampai ujung timur, ujung barat, kepalanya ada di bawah aras, kaki duanya ada di paling bawah ini, diperintah oleh Allah, malaikat jaga Allah, malaikat yang bisa fi ma'il hayat. Allah perintah, malaikat suruh selulup, apa selulup bahasa Indonesia? Nyelam, tetap sih nggak selulup. menyelam ke laut namanya ma'ul hayat. Nyelam di ma'ul hayat, air banyu kehidupan atau air kehidupan. Nah, setelah nyelam di ma'ul hayat, fayak bisudzalikal malak summa yakhruju minhu. Setelah nyelam malaikat tersebut kemudian muncul lagi dari nyelam itu. Summa yakhruju minhu fayafaddu janahain. Kemudian apa namanya? Gibras-gibrasakan sayapnya. Kayak manuk ke bakal terselup cepet atau entok ke cepet bebek yang ke atas nyelam ngebak-ngebak ibrat-ibratakan. Hayak tur mikul lirisatin kotorotin. Setiap tetesan air ma'ul hayat mau sing sayap malaikat, setiap tetesan, setiap niku kan sayapnya kok kelare lah. Kok setiap tetesan sing lar niku bayakhulullahu taala mikul kotoratin malaikat. Iku setiap tetesan didadekaken malaikat. Jadi malaikat ilap banyu kang urip toli tetesane terus dikibrat-kibrataken itu. Setiap tetesan itu dari malaikat, diciptakan oleh Allah dari malaikat. Nah, umpamanya tetesannya 1 juta berarti dari 1 juta malaikat. Malaikat paling pirang-pirang, makhluk Gusti paling akeh malaikat. Paling akeh malaikat. Nah, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Jadi akan malaikat setiap tetesan itu terus malaikat sing kedadian saking tetese banyu urip maulah iku ndongaaken ni
wong sing maca sholawat sampai tekaning dina kiamat. Jadi engko bakal bulan Sa'ban mulai tanggal syukur-syukur sekarang. Tanggal masalah Jibril mawon. Sallallahu alaihi terus. Nah, kudu dongakaken nih. Ulah sampean sing gelem maca sholawat ning Kanjeng Nabi. Ana aja sejuta malaikat dia berarti sampai tekaning kiamat didoakan ning malaikat sing mau sing dadiane sangka banyu urip. Raudatul Ulama. Akhraja Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala alaihi salatu wasallam ja'alallahu rahmatan mi'atu juz'in. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah pernah bersabda ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat iku 100 juz. Rahmat Gusti Allah didadekaken 100 juz. Wa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Allah tidak membagikan kepada hambanya 99. Dan Allah membagikan kepada hambanya cuma 1 rahmat. 1 rahmat ini, jadi yang 99 nanti untuk hari kiamat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan faman dzalika tatarhamul khalaiqa hatta tarfa'ad dabah hafiruha an waladiya khasyatan ayyusibahu ad-darar. Sing 1 juz niku dibagikan karo alam semesta. 1 rahmat nih Gusti Allah nih. Kanggo dibagikan seluruh makhluk. Sehingga tekaning hewan. Oh sing 90 sangan iki disimpen nih Gusti Allah kanggo besok dina kiamat. Lah sing sak rahmat iki manusia saling kasih sayang. Wong tua terhadap anak kasih sayang, anak terhadap wong tua kasih sayang, terhadap saudara kasih sayang, terhadap tetangga, terhadap orang lain saling peduli, saling membantu, saling menolong. Nah itu termasuk rahmat. Terus sampai tekaning hewan juga saling kasih sayang. Ayam dah kan itu. Kok bakal di anak diurus dia anak ini bibitnya. Diurus kan. Kucing dia anak sampai disusoni, digucel-gucelingan yang dibelawai. Ayam itu bakal lagi angkrep dia anak ini harus anak udah diparkir. Si parkir diteraduk betul. Nah, saking kasih sayang terhadap anak. Nggih, nglindungi. Nah, ini ukurannya kasih sayang. Sampai tekan itu bisa lo bagian apa kasih sayang. Pohon juga sama. Pohon-pohonan semua lah dikasih. Itu 1 rahmat dipain Gusti Allah. Sampai tekan itu khawatir sehingga ngelindungi sehingga kasih sayangi terhadap anak. Hewan pun khawatir berbahaya, khawatir celaka. Nah, kayak kotor, kayak kucing misalnya digotong-gotong karena cangkemnya, diban-bannya karena cangkem. Nah, ini kasih sayang sing setunggal. Nah, sing kasih sayang sing sangat apa fi riwayatin muslimin akhara tis'atan wa tis'ina yarhamullahu taala biha ibadahu yaumil qiyamah. Sing 90 siji bisa dibagi seluruh dunia alam semesta. Sing 90 disimpen di kanggo besok kasih sayang terhadap sesama ning dina kiamat. Ya. Kudu sampaikan. Tapi niku tindakan kasih sayang itu kepada besok dina kiamat kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkait. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala alaihi salatu wasallam atani Jibril lailatan nisfi bin Sya'ban. Hadis sing riwayataken dening Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atani Jibril atau Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Malaikat Jibril kaning isun dari Kanjeng Nabi. Ning malam 10 Sya'ban berarti tanggal 15 pergantian buku. Dari wong ahli sunnah jamaah ada pergantian buku. Mungkin barangkali wong Muhammadiyah sih beda. Mungkin aku nih Muhammadiyah, Persis, Wahabi. Perkawang ahli sunnah jamaah dengan pergantian buku. Nah di buku yang kau tanggal 15 itu ganti anyar mana? Jadi mau kau si meruat, si bagus, si blesak, si apa? Kata isti itu tuh begitu. Syukur-syukur sehingga mau kau tanggal sehingga tahu kabarnya tahun mau tekan Sya'ban mani, tak Sya'ban ikili bagus kabeh catatan. Oke, itu biasanya mata Kanjeng Nabi Muhammad itu gampang dicatat bagus itu. Asal wakal
di majlis taklim, bekal di majlis zikri, si besak-besak lah dihapuskan diganti tadi, jadi bagus. Sebab majlis taklim niku disejangka maupun sepadang ibadah setahun. Majlis taklim niku kalau meninggal mati syahid. Makanya ini luar biasa umat Raja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammadu hadhihi lailatun tuftahu biha abwabus sama babur rahmah. Jadi malaikat Jibril, wahai Muhammad, malam tanggal 15. Malam tanggal 15 itu dibukai pintu-pintu langit dan dibukai pintu-pintu rahmat. Fakum wasolli warfa' rasaka wa yadayka ila sama. Bangunlah dan sholatlah. Jibril perintah karo Kanjeng Nabi. Tentu diperintah Gusti Allah. Angkatlah kepalamu atau siramu dan angkatlah tanganmu. Artinya doa. Doa karo Gusti Allah, angkat ke langit. Jadi bahasa angkat langit baring delak, bagaimana tangan ini memang ada dawai Kanjeng Nabi, ada dawai Kanjeng Nabi. Ceritanya malaikat Jibril perintah ini Kanjeng Nabi misalnya perintah ya. Jadi tahu sampean doa baring delak tidak apa-apa, yang bisa perintah ini. Dibalik supaya berikut utama di tanggal 15 mesti dijabah dibuka pintu rahmat dibuka, pintu rahmat dibuka, terus pintu langit dibuka. Fakultu ya Jibril atau Jibril. Rasulullah bertanya, wahai malaikat Jibril, mahadzil lailah tanggal 15 itu. Kita tanggal 15 kita apa sih? Malam apa sih ini? Dari Kanjeng Nabi tak. Faqala hadhihi lailatun tahu fiha salasumi babin ar-rahmah. Malaikat apa? Wahai Muhammad, malam tanggal 15. Nanti kok 15. Iku malam dibuka 300 rahmat. 300 lawang rahmat dibuka. Gusti Allah. 300 lawang rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billah syai'an illa man kana sakhiran aw kahinan aw musakhinan aw mudmina khamrin aw musirran ala zina aw akilar riba aw aqal walidain aw namam aw qati'ar rahim. Fa inna haula'i la yafulakum hatta yatubu wa yatubu. Fa kharajat Nabi alaihi wasallam wa shalla wa baka fi sujudi wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika min 'iqabika wa sakhatika wa la ukhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tardu. Jawabe malaikat Jibril iki malam tanggal 15. Malam dibukai 300 lawang rahmat pintu rahmat 300 pintu rahmat dibuka. Wayaqulullah Allah mengampuni seluruh orang yang tidak menyebutkan Allah. Semua yang dosanya segunung, dosanya sebanyak lautan, dosanya sebanyak daun-daunan tetap diampuni oleh Allah, kecuali orang yang syirik. Orang yang menyebutkan Allah, sekian itu kan menyebutkan Allah. Terus orang yang menyembah pohon, orang yang menyembah batu-batuan, illa la yusyriku billahi syai'an illa man kana sakhiran aw kahinan. Terus tidak diampuni lagi itu orang yang tukang sihir. Orang sihir jangan sekali-kali. Orang sihir aw kahinan atau tukang badek. Tukang badek, badek togel, badek apa namanya? Judol. Nah itu. Aw musakhinan atau orang kan kayak dendam, brunak wae. Nah, iki ora diampuni bisa. Au mudmina khamr atau orang yang istiqomah narkoba, istiqomah minum, istiqomah mabok. Nah itu tidak diampuni. Tidak diampuni. Au musirat al-zina, orang yang istiqomah zina. Maksiat ke zina. Apa maksiat ke istiqomah? Ya namanya kalau artis bener kan namanya istiqomah. Bahasa kecanduan. Canduan dan minum tidak diampuni. Awak akilar riba atau orang yang canduan atau terlalu makan riba. Awak akal walidain atau orang yang berhak terhadap kedua orang tua. Sebagai penyakit orang tua terus ngomong sama orang tua ya nakut-nakut terus orang.
Au nama atau tukang adu domba. Au qati'ar atau orang yang tukang memutuskan silaturahim. Ini tidak diampuni. Fa inna haula ila yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatub. Allah tidak akan memberi ampunan terhadap mereka yang tadi disebutkan kecuali hatta yatubu wa yatub. Kecuali orang mereka tersebut bertaubat kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan tersebut. Zina. Nah, itu termasuk orang yang putuskan silaturahim. Gagian kita silaturahim. Nah, kalau kita taubat ya langsung diampuni oleh Allah. Itu yang tidak taubat yang kalau taubat ya berarti ya, pasti diterima taubatnya. Nah, Pak Khurajan Nabi, malaikat cerita begitu kepada Rasulullah. Kan malaikat yang cerita itu. Tadi yang tidak diampuni, yang diampuni. Nah, malaikat cerita pada kasih. Pak Khurajan Nabi, Rasulullah keluar. Rasulullah keluar, nangis. Rasulullah wa baka fi sujudi. Rasulullah SAW melaksanakan sholat dan menangis di dalam sujudnya. Sholat di dalam sujud Rasulullah nangis. Nangis siapa? Nangis umat. Kita sih tangisi enak-enak saja. Rasulullah nangis. Masya Allah, saking pengelasnya, saking kasih sayang terhadap umat Rasulullah. Oh, si tadi umatnya Allah baik. Masa sholawat itu orang gelap. Wa huwa yaqulu sambil Rasulullah di dalam sujudnya berdoa, Allahumma inni a'udzubika min 'iqabika wa sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari bendumu, dari siksaanmu dan murkamu. Allah, nangis Rasul di dalam sujudnya. Wala uqsi sana'an 'alaika. Aku tidak terhitung memujimu ya Allah. Terus setiap malam, setiap detik, setiap waktu, setiap menit, setiap jam selalu memujimu ya Allah. Mohon untuk supaya umatnya selamat. Kama asnaita ala nafsik, seperti kau memuji dirinya. Walakal hamdu kama tardo. Maka bagi segala puji hatta tardo, sehingga engkau meridhoinya. Nah, nangis setelah Rasulullah berdoa begitu, ya nggak tega. Allah melihat Rasulullah kasih sayangnya Allah kan Rasulullah, ya langsung. Makanya semua umat Kanjeng Nabi Muhammad walaupun dosanya kayak apa tetap nanti masih surga. Nah, moga-moga saja orang yang datangnya majelis taklim, majelis zikir semua ya surganya sudah merindukan. Jadi tidak ada kisah-kisah lagi. Memang paling gampang sebenarnya. Wa'an, ini ada pertanyaan enggak? Langsung ya. Wa'an Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'ban khamsatu akhrufin yu'ta bi kulli harfin atiyatan, atau yu'ti bi kulli harfin atiyatan lil mu'minin. Dari Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz mengatakan inna Sya'ban khamsatu akhrufin. Dari Imam Yahya bin Mu'adz mengatakan huruf Sya'ban. Huruf Sya'ban itu ada 5. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. 5 huruf. Yu'ti bi kulli harfin atiyatan lil mu'minin. Allah memberi setiap huruf itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Setiap huruf diberikan terhadap orang-orang yang beriman. Sin di sini asyarafu wa syafa'ah. Sin mempunyai arti asyarafu wa syafa'ah, mulia syaraf dan syafaat pertolongan. Jadi orang yang beriman kepada Allah ini tergolong mendapatkan hurufnya bulan Sya'ban. Sin itu mempunyai arti asyarafu, mulia. Orang mukmin itu diberi kemuliaan dan diberi syafaat, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil aini al-izzatu wal karamah. Ainnya lafaz Sya'ban diberikan kepada orang mukmin. Ain al-izzatu, mulia, wal karamah itu juga mulia. Mulia tapi sing mewah. Wal karamah dan diberi kemuliaan. Ain. Wabil ba'i al-birru. Bani lafaz Sya'ban diberikan kepada orang mukmin lagi, yaitu birru. Diberi jadi orang mukmin itu jadi orang yang
baik. Wabil alifi ulfah, alif lafaz Sya'ban diberikan lagi terhadap orang mukmin, yaitu al ulfah. Ulfah itu diberi kasih sayang oleh Allah. Wabin nuni, nuni lafaz Sya'ban an-nur, diberi bercahaya orang mukmin. Hatinya bercahaya, pikirannya bercahaya, ya semua bercahaya. Nah itu lima-limanya. Walidakila Rajabun litadhiril badan. Dikatakan oleh ulama bulan Rajab itu litadhiril badan. Rajab itu untuk membersihkan badan. Wa Sya'banu litadhiril qalbi. Sya'ban itu untuk membersihkan hati. Nah dari Rajab ini nih, bulan ini nih, ini kita membersihkan dohir, membersihkan badan. Nah membersihkan hati. Ya membersihkan badan berarti syariat. Kita bagus syariat. Jadi bagusnya syariatnya dianggap bagus kita kalau beribadah. Nah bulan Sya'ban itu membersihkan hati, torekoh. Ini bulan Sya'ban. Jadi ada ininya, ada sambungannya. Litadhiril qalbi berarti bulan Sya'ban ini namanya sambungan torekoh membersihkan hati. Wa Ramadan litadhiril ruh. Nah bulan Ramadan membersihkan ruh. Itu berarti kita sudah wusul. Kita sudah mendekati ma'rifat, sebab ruhnya sudah dianggap kita bagus, bersih, dekat kepada Allah, nyambung kepada Allah. Dari tadhirin ruh, bersih ruh. Fa inna man yadhurul badan fi Rajaba yadhurul qalba fi Sya'ban. Atau fa inna man yudhirul badana fi Rajaba yudhirul qalba fi Sya'ban. Sesungguhnya barang siapa yang membersihkan badan di dalam bulan Rajab, maka pasti bisa membersihkan hati di bulan Sya'ban. Siapa yang bisa menjaga syariat berarti kita bisa menjalankan tarekat. Ya kita ngajinya istiqamah bahas tarekat jadi disambungkan. Coba bis ngerti ilmu namun sampai ini ngerti tarekat ya harus disambungkan tarekat. Maksudnya digado-gado konten. Jadi bahas Rajab niki syariat, maka Sya'ban artinya maka Ramadan itu berarti ma'rifat. Maka kita bisa bersih Rajab niki syariat bisa komplit, bisa bagus syariatnya. Otomatis kita nih bulan Sya'ban bisa menjalankan tarekat yang sudah baik. Dan kita bisa menjalankan tarekat yang baik, bisa menjalankan di bulan Sya'ban ini hati yang bagus. Waman yudhirul qalba fi Sya'ban yudhirul ruha fi Ramadan. Dan barang siapa yang bisa membersihkan hati di bulan Sya'ban, tarekatnya mulus bagus, tidak baik, maka otomatis bisa membersihkan ataupun bisa meningkat makrifat di bulan Ramadan. Bisa membersihkan ruh di bulan Ramadan. Berarti kita bisa usul sampai makrifat. Fa ilam yudhirul badana, fa ilam yudhiril badana fi Rajaba wal qalba fi Sya'ban. Andaikan kita ini tidak bisa mensucikan badan, artinya tidak karuan syariatnya, sholat belentang-belentong, nah ini sedekah zakat nggak mau, ini syariat tidak. Silaturahim nggak mau. Nah, apalagi nanti di bulan Sya'ban untuk membersihkan hati, badan aja nggak bisa dibersihkan, apalagi bersihkan hati, sama sekali tidak bisa. Tarekatnya tidak akan jalan. Kalau bab Sya'ban, famata yadhirul ruha fi Ramadan. Apalagi nanti kita mau jadi orang yang usul ma'rifat kepada Allah. Sedangkan badan aja tidak bisa, berarti membagusi syariat aja tidak bisa, apalagi mau membersihkan hati, apalagi kita mau menjalankan tarekat. Nah, tarekat aja tidak bisa, apalagi mau mengincak usul tidak akan bisa. Itu. Nah, ini kita jadi digabungkan. Walidha qala ba'dul hukama. Nah, sebagiannya ahli hikmah. Itu hikmah. Hikmah niku ayyul auliya. Makanya ba'dul hukama sebagiannya ahli hikmah. Ahli hikmah niku ahli bijaksana. Para wali kan bijaksana. Karena mumpuni, jadi makanya ini bahasanya hukama. Rata-rata ini ba'dul hukama. Di sini para wali, para sholihin hukama nih. Jadi bakal uang ahli hikmah, uang pahaman yang umum kan badukun baik. Itu tuh saja salah paham. Hukama itu hikmah itu jamaah. Hikmah itu jamaah hukamau atau hikamun. Nah, maka hukum jamaah ahkam. Hukmun hukum jamaah ahkam piro-piro hukum. Maka hikmatun jamaah hukama
piro-piro ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bijaksana, ilmu yang mumpuni, ilmu yang bermanfaat. Nah, hikmah, piro-piro ilmu yang bermanfaat. Nah, hukama hikamun. Pada mawon hikamun piro-piro ilmu yang bermanfaat. Hukama jamak taksir sikot mutahal jumu, bahkan hikamun jamak taksir. Hukama jamak taksirnya dari sikot mutahal jumu. Siburu apa ini? Siburu mucorib. Hukama. Wa'alau. Jadi belum bisa di makna apa? Di tanwini hukama'u jadi hukama'un. Hukama'u. Wa'alau. Nawazani. Inna Rajab al-istighfar minadz dzunub. Sebagian al-hikmah mengatakan bahwa bulan Rajab ini pengampunannya dosa-dosa. Dosa-dosa diampuni di bulan Rajab. Sampai itu saya kabeh diampuni kabeh. Terus wasa'ban atau wasa'bana li islahil qalbi minal uyub. Bulan Sa'ban itu hatinya bagus dari segala hal yang celah. Jadi bulan Rajab ini yang lagi dilaksanakan mau habis itu dosa-dosanya diampuni. Bulan Sa'ban nanti celah-celahnya itu menjadi bagus. Jadi tidak ada celah. Nah, makanya udah menginjak itu namanya toreko. Nah, Ramadan ditanbiril qulubi. Bulan Ramadan itu cahayanya mengkilatnya hati. Makanya jadi ma'rifat. Mengkilatnya hati. Walailatul walilatul qadri taqarrubi ila Allah taala. Malam Lailatul Qadar itu malam taqarrub datang atau bisa dekat kepada Allah itu malam Lailatul Qadar. Nah sekarang ruya an Nabi sallallahu taala alaihi wasallam annahu qol man shoma salasata ayamin min awwali Sa'bana wala wa salasatan min awsatihi wa salasatan min akhirih kataballahu lahu sawaba sab'ina nabiyan. Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang berpuasa 3 hari awal di bulan Sa'ban, itu hari Bid, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Hijriah. Min awali Sa'ban, wa salasatan min awsati, dan 3 hari di tengah-tengah bulan Sa'ban, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Wa salasatan min akhir, dan 3 hari di akhir bulan Sa'ban. 18, 29, 30. Tapi ini masih pertentangan Pak akhir. Anda sing sebagian ulama makruh karena wis nyambung bulan Ramadan. Tapi ini kita Rasulullah diterangkan. Nah, siapa yang menjalankan 3 hari awal bulan Sa'ban, 3 hari tengah bulan Sa'ban, 3 hari akhir bulan Sa'ban. Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Kata Baulau sawaba sab'ina nabiyan. Sama dengan atau dicatat kita yang mengamalkan puasa 3 hari awal tengah akhir 3 hari itu sama dengan pahalanya 70 nabi. Jadi dicatat sama pahalanya 70 nabi. Wa kana kaman abadallah sab'ina aman. Dan dicatat nih Gusti Allah pada karo ibadah 70 tahun. Sing puasa sangang dina lho. Ada orang ibadah 70 tahun. Ada orang ibadah 70 tahun dicatat karo amal ibadahe para nabi 70 ganjaran. Dan dicatat pada karo ibadah 70 tahun. Namun kita umure daus 5 atau sewidak berarti lebih kan? 70 tahun itu. Wa in mata fitil kasanati mata syahidan. Lamun mati sampai lagi puasa di tahun sekarang ini, bahwa meninggal cabut roh kayak niku jadi mati syahid. Mati syahid ku ora dihisab. Ning alam kubur ya ditakoni malaikat perkara waktu seenak ketemu nikmat be. Ketemu sudah kiamat, ketemu di surga be. Mati syahid. Jadi wa qala alaihi salatu wassalam man azzama sa'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu bi anil ma'siyah wa farallahu ta'ala dunubahu wa aminahum min kulli ma yakunu fi tilka sa'ati minal bala'i wal amrati kullah wa minal bayal wal amrati kulliha. Terus Rasulullah bersabda lagi, barang siapa yang memuliakan atau mengagungakan bulan Sa'ban, di samping mengagungakan terus bertakwa kepada Allah dan beramal apa yang diperintah Allah, taat, menjalankan apa yang dilarang oleh Allah dijauhi, taat. Wa amila bi taatihi.
dan mengamalkan taatnya, artinya perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi. Wa amsakan nafsahu 'anil maksiat, dan juga menjaga, menghindari dari berbuat maksiat pada Allah. Wa farallahu dzunubahu. Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah mengamankan wa aminahu min kulli ma yakunu di 1 tahun ini diampuni, diamankan, dijaga, dilindungi oleh Allah dari segala bahaya, minal balaya wal abroti, dan dilindungi dari segala penyakit. Makanya dongan itu orang lepas saking dihindari dari para bahaya dan dijauhkan dari segala penyakit. Ya, ini sesuai kalau kita kaji kami. Kuliah semua bahaya, termasuk gempa bumi, puting beliung dan lain sebagainya. Nah, dijaga, dilindungi, dan penyakit stroke, penyakit error, penyakit kebleng. Nah, ini mesti dijauhi. Penyakit galau, hilang. Ini dari kita mengagungkan bulan bulan Sya'ban. Yang mengagungkan berarti maulah baca sholawat, akan bersolawat, berzikir, baca ta'lim, dan kita puasa. Pokoknya lamun puasa di mulai orang bisa tekaringan ya sepenting telung dina awal. Pada puasa sih penting awal telung dina, termasuk hari Bid. Ya syukur ya maulah sesuaikan dengan Nabi. Awal, tengah, akhir. Tapi sebabnya sampai akhir niku ana sing ulama pertentangan, sebab geus nyambung bulan Ramadan, kecuali orang biasa puasa tahunan, ora masalah. Tapi niki dia kanjeng Nabi jadi awal, tengah, akhir rutin. Pun mungkin baca niki mugi bermanfaat dan bisa mengambil hikmahnya, bisa mengamalkan sehingga terus akan kula aman, selamat, bahagia wa tadinya lan akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini berarti malam Pam TV 21 channel, jangan lupa subscribe ya.